Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 11, kelas 3C akan mempresentasikan mengenai teknik dan besar sampel. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan, Saya Fahra Gistafani. dan saya Dini Novianti. Di sini kita akan membahas subtopik yang pertama itu mengenai teknik pengambilan sampel, dan yang kedua adalah jumlah sampel untuk estimasi dan uji hipotesis. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai teknik pengambilan sampling. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu definisi teknik sampling itu. Jadi, definisi teknik sampling menurut Margona pada tahun 2004, yaitu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau sampel yang dapat mewakili populasi tempat pengambilan sampel tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada langkah untuk teknik sampling itu sendiri. Jadi di sini terdapat 4 langkah. Langkah yang pertama itu adalah kita tentukan terlebih dahulu populasi yang akan kita ambil sampelnya nanti. Lalu langkah yang kedua itu adalah mencari data akurat dari unit populasi tersebut. Lalu langkah ketiga adalah memilih sampel yang representatif atau mewakili populasi. Dan yang terakhir adalah menentukan jumlah sampel yang memadai sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis teknik sampling. Nah, apa aja sih jenis-jenis teknik sampling tersebut? Jadi di sini pertama itu ada probability sampling, atau probability sampling ini dapat juga dikatakan dengan random sampling. Nah, di sini terdapat beberapa bagian dari probability sampling. Nah, di sini terdapat 5 jenis teknik sampling yang termasuk dalam probability sampling. Yang pertama itu adalah simple random sampling, lalu yang kedua adalah systematic random sampling, yang ketiga adalah stratified random sampling, lalu yang keempat adalah cluster random sampling, dan yang terakhir adalah multi-stage random sampling. Lalu jenis yang kedua itu adalah non-probability sampling, atau dapat dikatakan juga non-random sampling. Nah, di sini terdapat 5 jenis juga. Yang pertama itu adalah sampel jenuh, lalu ada purposive sampling, ada kuota sampling, ada accidental sampling, dan snowball sampling. Langsung aja kita bahas satu persatu mengenai jenis teknik sampling ini. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai random sampling atau probability sampling terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama itu ada simple random sampling. Nah, simple random sampling ini, pengambilan sampel anggota populasi itu dilakukan secara acak. Jadi, dalam simple random sampling ini kita tidak melihat strata atau tingkatan yang berada di populasi tersebut, tidak peduli tingkatan pendidikannya, tingkatan ekonomi, ataupun tingkatan lainnya. Yang pasti di sini pengambilan sampel ini dilakukan secara acak. Jadi, karena dilakukan secara acak, maka dari itu setiap anggota atau unit populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel. Nah, di sini terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan ketika kita melakukan simple random sampling. Langkah yang pertama itu adalah tentukan terlebih dahulu populasi studinya. Lalu yang kedua adalah buat sampling frame atau kerangka sampelnya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah tentukan besar sampelnya, dan yang terakhir adalah pilih sampel sejumlah N secara random, atau sejumlah N itu maksudnya ya sesuai dengan sampel yang dibutuhkan dalam studi penelitian tertentu. Lalu di sini terdapat beberapa cara juga dalam melakukan simple random sampling ini. Cara yang pertama itu adalah dengan dilakukan secara undian. Nah, undian ini seperti biasa. Misalkan kita menulis nama atau menulis nomor masing-masing anggota populasi dalam sebuah kertas lalu diundi. Nah, yang keluar undian itu nanti yang akan menjadi sampel. Lalu yang kedua adalah tabel bilangan random, dan yang ketiga adalah paket komputer. Nah,
yang menggunakan cara paket komputer ini jikalau sudah memiliki kerangka sampel. Jadi kalau belum memiliki kerangka sampel itu tidak bisa dilakukan dengan menggunakan paket komputer. Nah, di sini ada contoh dari tabel bilangan random. Nah, jadi untuk tabel bilangan random ini, cara menggunakannya itu adalah yang pertama, jadi biasanya di sini terdapat kolom dan baris. Nah, kalau kolom itu kan yang ke samping, baris itu yang ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan tabel bilangan random ini, yang pertama kita menentukan dulu kita mau mengambil dari kolom yang keberapa, itu bebas, tidak ada aturan tertentunya. Jadi langsung aja misalkan kita menentukan dari kolom pertama dan barisnya itu misalkan baris ke-6. Nah, nanti kita ambil garis lurus dari kolom ke-6 dan kolom pertama dan baris ke-6 itu. Nah, nanti di situ akan ditemukan titik temunya. Nah, di situ titik temu itu kita lihat dari angka paling 2 digit terakhirnya. Nah, misalkan kalau kita lihat dari tabel yang ada di PPT ini, misalkan titik temu antara kolom 1 dengan baris 6 itu, misalkan titik temunya itu ada di angka 19.761. Nah, maka di sini yang menjadi sampel pertama kita adalah yang anggota populasi dengan nomor urutan ke-61. Nah, itu merupakan sampel pertamanya. Nah, untuk menentukan sampel selanjutnya itu bisa dilihat dari dari angka yang ada di atas atau yang di bawah angka sampel yang pertama tadi. Nah, itu merupakan cara menggunakan tabel bilangan random. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah systematic random sampling. Nah, systematic random sampling ini adalah sampel yang diambil secara acak hanya unsur pertamanya saja. Nah, lalu membagi jumlah atau anggota populasi dengan perkiraan jumlah sampel yang diinginkan. Hasilnya adalah interval sampel. Lalu sampel ini diambil dengan membuat daftar elemen atau anggota populasi secara acak antara 1 sampai banyak anggota populasi. Lalu maka di situ akan terpilih maka sampel yang terpilih adalah kelipatan dari X. Nah, nanti untuk lebih jelasnya mungkin kita ada contohnya untuk memperjelas yang dimaksud dengan penjelasan dari systematic random sampling. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu di sini langkah-langkah dalam menggunakan systematic random sampling. Nah, langkah yang pertama itu adalah tentukan populasi studinya, lalu yang kedua tentukan sampling frame atau kerangka sampelnya, lalu yang ketiga tentukan besar sampel, selanjutnya adalah tentukan intervalnya atau dalam simbol I. Nah, nanti di situ N itu adalah jumlah populasinya, N besar ada jumlah populasi dibagi dengan N kecil atau jumlah sampel sesuai dengan jumlah sampel yang ditentukan oleh peneliti. Lalu yang selanjutnya adalah pilih sampel pertama secara acak, dan yang terakhir adalah secara sistematik tentukan sampel berikutnya, yaitu yang sesuai dengan kelipatan dari X atau hasil dari interval tadi, pembagian interval. Nah, mungkin langsung aja kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh. Nah, misalkan di sini jumlah populasinya adalah 500 orang. Dan di sini sampel yang akan diambil dari 500 orang itu adalah sebanyak 50 orang. Nah, maka di sini kita sudah menentukan kan di sini untuk jumlah sampelnya kita menginginkan 50 orang. Selanjutnya untuk menentukan intervalnya, tadi kan intervalnya itu adalah N besar per N kecil atau jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. Maka di situ di sini 500 dibagi 50 dan hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya tadi kan di penjelasan sebelumnya sistematik random sampling ini untuk sampel pertama yang diambil itu dilakukan secara acak kan. Nah, jadi di sini maka anggota populasi yang terkena sampel adalah setiap elemen atau nama orang yang mempunyai nomor kelipatan 10. Nah, misalkan di sini kan tadi untuk sampel yang pertama itu kita mengambilnya secara acak. Nah, di sini contohnya kita adalah
urutan atau nama orang dengan nomor urutan 2. Nah, di sini sebenarnya nomor urutan 2 ini dilakukan secara acak, jadi bebas saja misalkan kita mau ngambil urutan nomor 5 atau urutan keberapa, nah itu bebas saja untuk urutan yang pertamanya. Tapi yang pasti untuk urutan selanjutnya itu disesuaikan dengan kelipatan intervalnya. Di sini kan kita untuk X-nya atau intervalnya itu adalah 10, maka untuk menentukan sampel selanjutnya itu adalah dengan melihat nomor sesuai dengan kelipatan 10. Nah, misalkan di sini kita udah menentukan nih untuk sampel yang pertama itu adalah nomor urutan yang kedua. Maka nomor selanjutnya adalah 12, 22, 32. Kenapa? Karena di sini kita melihat dari ingat di sini kan kelipatan 10 ya. Jadi untuk 2 karena kita pertamanya ngambil nomor urutan 2, maka kelipatan 10 selanjutnya adalah 12. Lalu selanjutnya adalah 22, selanjutnya adalah 32 dan sampai seterusnya sampai kita memiliki sampel sebanyak 50 orang. Selanjutnya di sini ada yang ketiga adalah stratified random sampling. Nah, ini untuk yang ketiga ini dilakukan randomisasinya dilakukan secara stratifikasi atau dilihat sesuai dengan strata dari populasi tersebut. Nah, apabila populasi terdiri dari unit yang mempunyai karakteristik heterogen. Jadi untuk stratified random sampling ini digunakan apabila populasinya itu terdiri dari unit yang mempunyai karakteristik yang heterogen. Lalu mengidentifikasi karakteristik umum dari anggota populasi, kemudian menentukan strata atau lapisan dari jenis karakteristik unit tersebut. Nah, contoh stratanya itu misalkan sesuai dengan tingkat sosial ekonomi pasiennya, atau keparahan penyakit, pendidikan, atau tingkatan lainnya kayak gitu. Nah, setelah ditentukan stratanya, baru dari masing-masing strata diambil sampel untuk mewakili strata tersebut. Jadi, untuk stratified random sampling ini kita tidak langsung menentukan jumlah sampel itu randomisasinya tidak dilakukan secara langsung gitu. Tapi di sini kita melakukan stratifikasi terlebih dahulu sesuai dengan tingkatannya. Baru di situ dari masing-masing strata itu diambil sampel secara acak. Nah, di sini ada contohnya seperti apa sih untuk random sampling yang jenis ini. Jadi misalkan di sini dari populasi kita mengambil dari 2 strata, misalkan sesuai dengan tingkat pendidikan dan misalkan dengan sesuai dengan tingkat sosial ekonomi. Nah, dari masing-masing strata tersebut dari strata yang sesuai dengan tingkat pendidikan itu misalkan diambil secara acak 2 sampel dan begitupun dengan strata yang lainnya. Nah, nanti dari sampel dari masing-masing strata tersebut yang akan dijadikan sampel untuk menjadi sampel studi penelitian. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah cluster sampling. Nah, cluster sampling ini sampelnya itu bukan terdiri dari individu, tetapi terdiri dari kelompok atau gugus atau cluster disebutnya. Nah, contoh dari gugus atau cluster ini misalkan unit geografis. Di situ misalkan cluster sesuai berdasarkan desa, kecamatan atau kabupaten. Nah, itu hanya sebagai contoh ya, masih banyak cluster lain misalkan cluster apa gitu. Nah, selanjutnya penelitian tidak mendaftarkan semua anggota, tetapi cukup mendaftarkan banyaknya kelompok gugus yang ada dalam populasi. Jadi tidak didaftarkan satu persatu gitu, tetapi hanya mendaftarkan jumlah anggota yang tergabung dalam klaster tersebut. Nah, selanjutnya digunakan jenis sampling ini digunakan apabila sampling frame itu tidak tersedia atau tidak ada kerangka sampelnya, atau populasi merupakan wilayah geografis yang sulit dijangkau. Nah, jadi terkadang kan kalau untuk melakukan studi penelitian itu tidak semua tempat itu mudah untuk dibuat kerangka sampelnya. Nah, makanya itu jika
sulit untuk dibuat kerangka sampel, maka kita bisa menggunakan cluster sampling ini. Atau misalkan jika dipaksakan untuk dibuat kerangka sampelnya, tetapi itu akan memakan banyak biaya. Nah, itu bisa digunakan cluster sampling. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu populasi studinya. Lalu yang kedua adalah kelompokan populasi berdasarkan klaster atau berdasarkan kelompoknya. Selanjutnya tentukan jumlah sampelnya atau N, lalu setelah itu tentukan juga jumlah klasternya atau disimbolkan dengan NK dan jumlah sampel dari tiap klaster terpilih atau NS. Nah, selanjutnya langkah yang keempat itu pilih klaster secara acak proporsional. Lalu selanjutnya adalah pada klaster terpilih ambil semua unit atau klaster satu tahap. Nah, selanjutnya pada klaster terpilih, pilih secara random responden dengan jumlah yang sama. Di sini klaster pada tahapan kedua. Nah, contohnya misalkan di sini peneliti itu di sini dilakukan penelitian tentang imunisasi balita di Kecamatan X. Nah, menurut laporan Puskesmas, jumlah balitanya itu sebanyak 1.500 anak. Nah, di sini populasinya berarti 1.500. Nah, lalu sampel yang akan diambil itu sebesar 20%. Maka sampelnya itu N kecilnya adalah 300. Nah, selanjutnya teknik gugus adalah mengambil 3 kelurahan, misalnya dari kelurahan ABC, dari 15 kelurahan yang ada di Kecamatan X secara random. Nah, semua anak di kelurahan ABC yang menjadi sampel. Nah, jadi di sini kan untuk dari teknik gugus ini mengambil 3 kelurahan kan, misalkan kelurahan ABC dari kecamatan dari kelurahan tersebut. Nah, dari 15 kelurahan ini ada dari 15 kelurahan yang ada di Kecamatan X ini secara random tentunya. Nah, selanjutnya dari anak dari ketiga kelurahan ini yang nantinya akan menjadi sampel dari penelitian tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah multi-stage sampling. Nah, di sini untuk multi-stage sampling ini dilakukan gugusnya dilakukan secara bertahap, lalu pengambilan sampel itu dilakukan berdasarkan tingkat wilayah secara bertahap, dilaksanakan bila populasi terdiri dari bermacam-macam tingkatan wilayah. Selanjutnya nama lainnya itu adalah area sampling atau pengambilan sampel menurut wilayah. Digunakan jika multi-stage sampling ini digunakan apabila populasinya itu sangat besar dan menyebar menyebar secara luas gitu dan tidak tersedia kerangka sampel. Nah, di sini langkah-langkahnya. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya ini kita sertakan dengan contohnya, tapi di sini kita contohnya itu berdasarkan tingkatan provinsi. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu populasi studinya atau N besar, dan jumlah sampelnya atau N kecil. Nah, selanjutnya bagi populasi menurut wilayah atau strata berdasarkan kabupaten atau kota. Nah, di sini pilih wilayah atau stratanya secara acak tentunya ya, karena di sini kan merupakan jenis dari random sampling. Nah, selanjutnya di setiap strata atau wilayah berdasarkan kabupaten atau kota yang terpilih, kelompok populasi berdasarkan klaster atau strata. Nah, di sini pilih tentunya secara acak juga. Selanjutnya tentukan besar sampel dari tiap strata atau klaster. Jadi misalkan kita sudah menentukan nih kabupaten atau kota dari provinsi tersebut yang nantinya akan diambil sebagai sampel yang akan diambil secara sampel, dan nanti dari kabupaten atau kota yang terpilih tersebut nanti akan ditentukan lagi nih sampel dari kabupaten atau kota yang terpilih tersebut. Nah, selanjutnya di klaster atau strata yang terpilih ambil sampel secara acak. Nah, di sini bisa digunakan tabel random seperti yang tadi atau menggunakan paket komputer. Nah, selanjutnya di sini
adalah non-random sampling atau non-probability sampling. Yang pertama kita akan membahas sampel jenuh. Nah, sampel jenuh ini merupakan teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Nah, jadi di sini untuk sampel jenuh ini uh, populasi itu uh, popu, anggota yang terdaftar dalam populasi itu nantinya akan dijadikan sebagai sampel seluruhnya. Tetapi syaratnya di sini jumlah populasinya itu ada kurang dari 30 orang. Jadi tidak banyak-banyak juga. Jadi kalau misalkan lebih dari 30 orang itu tidak bisa dijadikan sebagai sampel seluruh populasi tersebut. Tapi kalau misalkan anggota populasinya kurang dari 30 orang itu maka bisa dijadikan sebagai sampel. Nah, selanjutnya adalah purposive sampling. Nah, purposive sampling ini adalah pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri. Entah itu berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, jadi untuk purposive sampling ini, untuk pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik dari sampel itu ditentukan sendiri oleh peneliti. Nah, tetapi di sini sampel yang ditentukan oleh peneliti ini tentunya peneliti ini harus sudah benar-benar profesional atau sudah benar-benar ahli di bidang tersebut seperti itu. Jadi peneliti ini sudah dipastikan sudah tahu ciri atau sifat populasi yang nantinya akan dijadikan pertimbangan untuk dijadikan sampel. Nah, sini langkah-langkah dari purposive sampling ini yang pertama tentunya kita identifikasi terlebih dahulu karakteristik populasinya. Lalu yang kedua itu adalah studi pendahuluan. Lalu yang ketiga adalah peneliti menetapkan pertimbangan. Dan yang keempat adalah sebagian populasi itu dijadikan sebagai sampel. Dan sini terdapat kriteria yang dapat digunakan oleh peneliti. Yang pertama itu, dan sini ada 2 kriteria. Yang pertama adalah kriteria inklusi. Nah, kriteria ini merupakan kriteria sampel yang diinginkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Nah, jadi di sini disesuaikan dengan tujuan penelitian seperti apa. Nah, di situ kan nanti peneliti dapat mengetahui kriteria sampel yang dibutuhkan itu seperti apa agar sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, lalu yang kedua itu adalah kriteria eksklusi. Nah, kriteria eksklusi ini adalah kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang sudah memenuhi kriteria inklusi ini harus dikeluarkan dari kelompok peneliti. Jadi untuk sampel yang sudah memenuhi kriteria inklusi ini belum tentu bisa masuk sebagai sampel. Kita melihat dulu kriteria yang keduanya yaitu kriteria eksklusi, apakah atau kriteria khusus gitu. Nah, apabila tidak memenuhi kriteria ini, maka walaupun sudah memenuhi kriteria inklusi, ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok sampel. Nah, selanjutnya, nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Nah, contohnya ini berdasarkan penelitian tentang nyeri pada pasien diabetes mellitus yang mengalami luka pada tungkai kaki. Nah, misalkan di sini untuk kriteria inklusinya itu adalah penderita diabetes mellitus ini memiliki luka gangren atau luka pada tungkai kaki. Nah, lalu usia 18 sampai 59 tahun dan bisa membaca dan menulis. Nah, itu merupakan kriteria inklusinya. Misalkan kriteria eksklusinya adalah penderita DM ini memiliki penyakit penyerta lainnya seperti gangguan ginjal, gagal jantung, nefropati atau penyakit lainnya. Lalu penderita DM juga mengalami gangguan kejiwaan. Nah, ini merupakan kriteria khusus yang sudah ditentukan peneliti. Nah, misalkan anggota yang sudah memenuhi kriteria inklusi, misalkan sudah memenuhi kriteria memiliki luka pada tungkai kaki, lalu usia kisaran 18 sampai 59 tahun, tetapi tidak memenuhi kriteria eksklusi, misalkan tidak memiliki penyakit lainnya seperti gangguan ginjal, gagal jantung atau lainnya, maka di situ tidak bisa untuk dijadikan sampel. Nah, selanjutnya adalah
kuota sampling. Nah, kuota sampling ini menetapkan sejumlah anggota sampel secara kuantum atau jatah. Nah, di sini yang pertama itu langkah-langkahnya adalah tetapkan jumlah sampel yang diperlukan atau tetapkan kuantumnya. Jadi di sini kita tentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang dibutuhkan itu berapa sih gitu. Selanjutnya kuantum tersebut dijadikan dasar untuk mengambil sampel unit yang diperlukan. Lalu yang ketiga, anggota populasi manapun yang akan terambil itu tidak akan menjadi masalah, yang penting kuantum yang sudah ditetapkan dapat terpenuhi. Jadi di sini, di sini intinya sama, semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, tapi di sini, disesuaikan dengan, dengan kuantum atau jatah yang dibutuhkan atau yang sudah ditentukan di awal, seperti itu. Jadi, nanti kalau misalkan sudah terpilih sampelnya itu anggota manapun yang terpilih itu tidak akan dijadikan masalah, yang penting sudah memenuhi jatah atau kuantum. Nah, selanjutnya adalah accidental sampling. Accidental sampling ini adalah mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian gitu. Jadi tidak direncanakan terlebih dahulu gitu. Tetapi secara kebetulan ada nih anggota populasi yang di suatu tempat itu sesuai dengan konteks penelitian. Contohnya itu misalkan ada penelitian tentang ASI oleh ibu-ibu di wilayah kerja Puskesmas Limo. Nah, di sini sampel diambil dari ruang KIA di Puskesmas tersebut selama periode waktu tertentu. Nah, misalkan untuk wilayah 1 pada minggu pertama itu bulan Juni pada tahun 2018 dari Senin sampai Sabtu. Nah, itu waktunya. Nah, atau setiap Selasa di bulan Juni pada tahun 2018, maka seberapa banyak jumlah ibu yang ditemui pada hari tersebut yang akan dijadikan sampel. Jadi di sini kan penelitiannya diambil di wilayah di Puskesmas Limo. Nah, di sini misalkan kita mengambil waktunya itu di minggu pertama Juni antara Senin sampai Sabtu. Nah, misalkan atau di setiap hari Selasa. Nah, jadi ibu-ibu yang melakukan pemeriksaan tentang ASI di Puskesmas Limo di setiap hari Selasa tersebut yang akan dijadikan sampel seperti itu. Nah, selanjutnya adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian akan besar. Nah, di sini diibaratkan seperti bola salju yang menggelinding, yang lama-lama akan menjadi besar. Nah, biasanya bentuk penelitian menggunakan snowball sampling ini adalah bentuk penelitian kualitatif. Nah, contohnya itu penelitian narkoba atau pandangan kaum lesbian, lalu ada penelitian sensitif lainnya. Nah, contohnya ini di sini diilustrasikan dalam gambar ini. Nah, misalkan dalam gambar ini misalkan penelitian narkoba. Nah, misalkan di sini sampel yang pertama itu hanya berjumlah 1 orang. Nah, dari 1 orang ini kita dapat mengajak teman-teman dari anggota sampel yang pertama ini. Jadi misalkan anggota sampel yang pertama ini mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung dalam penelitian mengenai narkoba ini. Nah, misalkan di sini dari satu sampel dia mengajak 2 teman lainnya. Nah, maka di sini dari 2 teman lainnya ini bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung dalam penelitian ini. Nah, di sini maka jumlah sampel yang mula-mula jumlahnya kecil akan membesar seperti itu. Ya baik teman-teman, saya Faragi Stafani, dan sekarang kita akan membahas mengenai jumlah sampel untuk estimasi dan uji hipotesis. Next.
Tes. Nah, dalam memilih rumus besar sampel, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tujuan penelitiannya, terus ada rancangan penelitiannya, dan hipotesis penelitian. Nah, yang pertama itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu dapat menilai apa yang ingin dicapai atau bentuk estimasi apa yang ingin dilakukan. Contohnya, misalkan ada penelitian yang bertujuan untuk memperkirakan prevalensi anemia pada remaja putri. Maka estimasi yang akan dipakai itu adalah estimasi proporsi. Tapi kalau misalkan penelitiannya ini ingin memperkirakan rata kadar hemoglobin remaja putri di suatu sekolah, maka ini estimasi yang dipakai adalah estimasi rata. Next. Nah, yang kedua ini ada rancangan penelitian. Jadi rumus besar sampel itu tuh berbeda tergantung dari rancangan penelitian apa yang ingin kita lakukan. Contohnya, rumus besar sampel untuk penelitian kohort dan rumus besar sampel untuk penelitian case control itu berbeda, meskipun sama-sama dalam rumus besarnya itu ada variabel P1 dan P2. Pada penelitian kohort, P1 ini adalah estimasi proporsi kelompok yang terpajan, dan P2 ini adalah proporsi kelompok yang tidak terpajan. Sedangkan kalau misalkan case control, P1 ini adalah proporsi kelompok terpajan pada kasus, dan P2 ini adalah proporsi kelompok terpajan pada kontrol. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja, cuma berbeda definisinya bergantung dari rancangan penelitian yang dilakukan. Next. Selanjutnya itu ada hipotesis. Yang perlu diperhatikan adalah ada tidaknya hipotesis pada penelitian tersebut. Pada penelitian tanpa hipotesis, maka dipilih rumus besar sampel untuk estimasi satu proporsi dengan presisi absolut, karena perkiraannya tidak ada, yaitu tidak ada hipotesis. Sedangkan pada penelitian disertai hipotesis, yaitu dengan membandingkan penelitian dengan populasi standar, maka akan dipilih rumus besar sampel untuk uji hipotesis estimasi satu proporsi. Next. Nah, untuk mencari yang namanya besar sampel ini, ada aplikasi yang namanya sample size. Jadi aplikasi ini atau software ini tuh bisa digunakan di laptop atau PC. Perangkat lunak ini dibuat berdasarkan buku sampel size dari S.K. Lawanga dan S. Lemshow tahun 1997. Nah, di aplikasi ini kita dikasih penjelasan, dikasih contoh soal, dan dikasih rumus sesuai dengan penelitian yang soal penelitian yang perlu gitu. Next. Nah, kita mulai dari tadi kan ada menu-menunya ya di sampel size ini. Nah, kita mulai dari menu pertama yaitu estimasi satu proporsi dengan presisi absolut. Di sini udah ada contoh soalnya. Suatu penelitian ingin memperkirakan prevalensi anemia pada remaja putri. Kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5%, dan presisi yang digunakan adalah 10%. Berdasarkan literatur review, diperkirakan prevalensi anemia di populasi sebesar 20%. Maka prosedur perhitungan pada program adalah, nah kita kalau misalkan pengen cari di sample size itu, kita klik menu yang estimating a population proportion with specified absolute precision. Terus ini kan ada kolom-kolomnya ya. Ada satu min alpha, P, D, dan N. N ini yang kita cari maksudnya, maaf. Nah, nanti kita tinggal masukin aja dari soal. 1 min alfanya kan 95 karena 100 kurang 5%. Terus P-nya ini adalah prevalensinya, yaitu 20% itu 0,20, dan D-nya itu adalah presisi, yaitu 0,10. Di sini kita bisa lihat rumus besar sampelnya, dan di sini udah langsung diketahui jumlah sampel yang dibutuhkannya itu berapa. Nah, kita coba buktikan, kita hitung manual ya. Next. Nah, di sini kita udah salin rumusnya tadi yang dari aplikasi itu. Terus kita udah diketahui, kita langsung masukin aja ke rumus. Kalau misalkan alfanya 5%,
Kan berarti kalau di tabel Z itu 1,960, terus dikuadratkan, kali 0,2, yaitu P-nya, kali 1 min P. 1 min P berarti 1 kurang 0,2, yaitu 0,8. Terus dibagi presisi kuadrat, yaitu 0,1 kuadrat. Nah, ini didapat hasilnya 61,4656. Kalau dibulatkan, yaitu 62. Kenapa dibulatkannya ke 62? Karena yang namanya jumlah sampel, ini kan berarti manusia ya. Kan nggak ada yang namanya manusia. 0,4 itu apa? Jadi kalau misalkan ada koma di belakangnya, itu dibulatkan menjadi satu individu gitu loh. Jadi kalau setiap hasil sampel itu dibulatkannya ke atas. Nah, jadi jumlah sampelnya sama dengan aplikasi yaitu 62. Next. Nah, ini kita kalau mau cari uji hipotesis satu proporsi. Suatu penelitian, ini kita lihat contoh soalnya, yaitu suatu penelitian ingin memperkirakan prevalensi anemia pada remaja putri. Kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5% dan power penelitian adalah 80%. Berdasarkan literatur review, diperkirakan prevalensi anemia di populasi studi sebesar 20% lebih tinggi dibanding populasi standar. Kemudian, dibandingkan populasi standar 10%. Kemudian dibuat hipotesis bahwa prevalensi anemia pada populasi itu lebih tinggi dibandingkan populasi standar. Maka prosedur perhitungan pada program adalah, nah ini kita masukin aja yang dari soal, alfanya 5% dimasukin, 1 min B yaitu power penelitiannya itu 80%, terus populasi standarnya itu adalah 0,1 yaitu 10% dan populasi yang diteliti yaitu adalah 0,2. Nah, di sini dapat hasilnya N sama dengan 69 dan juga dikasih tahu rumus untuk mencari besar sampel secara manualnya. Nah, kita coba buktikan. Next. Nah, ini tadi rumus besar sampel yang sudah kita copy dari aplikasi, kita masukkan lagi yang diketahuinya. A5% berarti 1,645 karena ini kan hipotesis berarti ini one tail ya. Terus 1 min B sama dengan 80%, sama dengan 0,84. Nah, 0,84 itu dari mana? Ntar ada dijelasin. Dan PA-nya sama dengan 20%, yaitu 0,20, PO itu yang standar, populasi standar yaitu 0,10. Nah, di sini ada not kecil, teman-teman bisa lihat. 0,84 itu dari mana? Itu ada ketentuannya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan power penelitian atau kekuatan uji yang 80%, itu tuh akan menjadi 0,84. Kalau untuk uji kekuatan 90% itu adalah 1,28. 1,64 itu untuk kekuatan uji 95% dan 2,33 untuk kekuatan uji 99%. Kita langsung masukin aja ke rumus angka-angkanya 1,645 kali akar 0,1 kali 1 min P0 yaitu 1 kurang 0,1 yaitu 0,9 tambah power penelitiannya 0,84 dikali akar PA yaitu 0,2 kali 1 min PA yaitu 0,8. Ini sebenarnya ada kuadratnya, cuma kayaknya tadi kehapus. Dibagi 0,2 kurang 0,1 kuadrat. Nah, ini hasilnya. Ini ada kuadratnya lagi. Nah, ini hasilnya. N sama dengan 68,807 dibulatkan menjadi 6,9. Jadi sama ya teman-teman, sama yang di aplikasi. Next. Nah, ini selanjutnya ada uji hipotesis beda dua proporsi. Ada contoh soal, suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5% dan power penelitian 80%. Berdasarkan literatur review, diperkirakan prevalensi anemia pada remaja putri dengan gizi normal, itu P2-nya sebesar 20%, sedangkan prevalensi anemia pada status gizi kurang sebesar 40%, yaitu P1-nya. Kemudian,
dibuat hipotesis bahwa ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia. Maka prosedurnya itu adalah kita masukkan lagi semua keterangan yang ada di soal, alfanya kita masukin 5, 1 min beta yaitu power penelitiannya itu 80%, P1-nya itu 40%, jadi 0,40 dan P2-nya 0,2. Nah, di sini kita dapat hasilnya N atau besar sampel sama dengan 82. Tapi sebenarnya ini nggak cuma 82 aja, nanti kita jelasin lagi. Dan di sini ada rumus untuk mencari besar sampel secara manual. Kita coba ya teman-teman. Next. Nah, di sini kita udah copy rumusnya. Rumusnya seperti ini, terus diketahui alfanya 5, jadinya ya kalau misalkan kita lihat tabel Z itu 1,960. 1 min beta yaitu tadi power penelitiannya 80%, sesuai di note ini menjadi 0,84. P1-nya 0,4, P2-nya 0,4. Nah, di sini ada yang namanya 2P aja. P aja ini adalah P, P, P aja itu maksudnya adalah rata-rata P1 dan P2. Jadi kita tambah aja 0,4 tambah 0,2 itu 0,6 dibagi 2 jadinya 0,3. Nah, setelah kita udah tahu keterangan semua ini, kita masukin ke rumus 1,960 kali akar 0,6, tadi 0,3-nya kali 2, kali 1 min P, yaitu 0,7 tambah 0,84 kali akar 0,4 kali 1 min P1, jadi 0,6, tambah 0,2 kali 1 min P2, yaitu 0,8, dan ini dipangkatkan 2. Dibagi P1 min P2 akar 2, yaitu masukin aja 0,4 kurang 0,2, pangkat 2. Nah, ini udah dapat hasilnya 1,2702 tambah 0,53126 pangkat 2 bagi 0,04. Didapat hasilnya 1 kali 1339. Kita bulatkan ke atas menjadi 82. Nah, ini ada dikali 2. Kenapa ini dikali 2? Karena tadi kan ini kita mencari penelitian beda 2 proporsi. Jadi 82 ini itu mencakup P1 saja, misalkan. P1 kan tadi remaja yang gizinya kurang, dan P2 ini remaja yang gizinya normal ya P1 tadi. Jadi 82 ini kenapa dikali 2? Karena kita mengambil sampel dari 82 remaja yang bergizi normal dan 82 remaja yang bergizi kurang. Jadi kalau ditambah total sampel yang kita perlukan itu 164 orang. Next. Nah, teman-teman masih pada bingung nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Terus ada uji hipotesis untuk estimasi odds ratio. Ini ada contoh soalnya. Suatu penelitian dengan desain case control ingin mengetahui faktor status gizi ibu kejadian bayi berat lahir rendah atau BBLR. Ibu yang melahirkan BBLR ini sebagai kasus, dan ibu yang melahirkan BBLN yaitu normal sebagai kontrol. Kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5% dan power penelitiannya adalah 80%. Berdasarkan literatur review, diperkirakan prevalensi status gizi kurang pada kelompok kontrol itu 20%, yaitu sebagai P2. Dan odds rasionya itu 2,7. Kemudian ada hipotesis bahwa status gizi kurang merupakan faktor risiko terjadinya BBLR. Maka prosedur perhitungan pada program adalah kita masukin dulu yang ada di soal ke dalam aplikasi sample size ini. Kita kan tadi udah diketahui alfanya 5. Terus ada power penelitiannya 80. Terus ini OR 0-nya kita belum tahu. P1-nya kita juga belum tahu. Ini kita lewatin aja dulu, nggak apa-apa. P2-nya itu adalah 0,2 dari 20%. Dan OR yang diharapkan itu adalah 2,7. Nah, meskipun kita nggak ngasih keterangan lengkap di sampel size ini, dia tetap tahu N-nya itu sama dengan 6,6, dan nggak cuma tahu sampel size-nya aja, tahu besar sampelnya aja, ini langsung diketahui P1 dan OR 0-nya. Nah, setelah itu dia juga
aplikasinya juga memberitahu rumusnya, kita coba dengan manual, next. Nah, ini tadi rumus yang sudah kita copy dari aplikasi, terus kita juga udah diketahui A/2 itu sama dengan, 1,960, 1 min B yaitu 80%, jadi 0,84, P1-nya 0,4, kita ikutin aja langsung dari aplikasi ya. Terus P2-nya yaitu 20% atau 0,20. Udah, kita langsung masukin aja ke rumus, 1,960 kali akar 2 kali P2 yaitu 0,2 kali 1 min P2 yaitu 0,8 tambah 0,84 kali akar 0,4 kali 1 min P1 berarti 1 kurang 0,4 yaitu 0,6 tambah 0,2 yaitu P2-nya kali 1 min P2 yaitu 0,8 dipangkatkan 2. Terus dibagi P1 kurang P2 pangkat 2. Jadi 0,4 kurang 0,2 pangkat 2. Ini udah ketahuan hitungannya itu 1,108 tambah 0,53. Itu ditambah lalu dipangkatkan 2 dan dibagi 0,04. Ini hasilnya yaitu 65,179. Dan kita bulatkan menjadi 66. Nah, 66-nya dikali 2 lagi, karena kita membutuhkan 66 orang dari case kelompok kasus dan 66 orang lagi dari kelompok kontrol. Jadi kita kali 2 lagi sampelnya, didapatkan 132. Nah, 132 ini adalah total besar sampel yang kita butuhkan dalam penelitian ini. Next. Ada uji hipotesis untuk estimasi relatif risk. Jadi, ada contoh soalnya di sini, suatu penelitian dengan desain cohort ingin mengetahui pengaruh status gizi ibu kurang terhadap kejadian bayi berat lahir rendah atau BBLR. Ibu yang status gizi kurang itu sebagai kelompok terpajan, dan ibu yang status gizi normal sebagai kelompok tidak terpajan. Kesalahannya itu yang ditolerir adalah 5% dan power penelitiannya adalah 80%. Berdasarkan literatur, diperkirakan risiko BBLR itu sebesar 10%, ini sebagai P2, dan relative risk yang mempengaruhi status gizi kurang terhadap terjadinya BBLR-nya sebesar 2,5. Kita langsung masukkan aja ke sample size. Tadi udah, alfanya tadi 5 kan, terus power of test-nya itu 80. Nah, RR0-nya ini juga belum diketahui. P1-nya juga belum diketahui, kita dapat P2-nya, yaitu 0,1. Terus RR terjadinya BBLR ini 2,5. Nah, di sini dapat hasil N-nya tuh 100, dapat hasil P1-nya 0,25, dan kita dapat RR0-nya itu 1. Dan kita juga dapat rumus untuk mencari besar sampel untuk penelitian ini. Kita coba ya teman-teman. Next. Nah, N sama dengan Z. Ini rumusnya kita udah copy dari sample size. Terus kita udah diketahuinya juga ini udah. Nah, P-nya ini P1 yaitu 0,25, P2 sama dengan 10% atau 0,1. P-nya ini P1 tambah P2 per 2. P1-nya kan tadi 0,25. Tambah P2-nya 0,1, yaitu berarti 0,35 dibagi 2, jadi 0,175. Nah, RR-nya itu 2,5. Kita masukkan aja yang keterangan ini semua ke rumus 1,960 kali akar 2 kali 0,175, 2, ya benar, kali 1 kurang 0,175, jadi 0,825 tambah 0,84 dikali akar 0,25 yaitu P1-nya kali 1 min P1 yaitu 1 kurang 0,25 yaitu 0,75 tambah 0,1 P2-nya kali 1 kurang 0,1
yaitu 0,9. Terus dipangkatkan 2, dibagi P1 kurang P2 pangkat 2, yaitu 0,25 kurang 0,1 dipangkatkan 2. Nah, kita udah dapat hasil perhitungannya. 1,053 tambah 0,44, 2 dibagi 2, bagi ini jadi 0,0225. Nah, ini hasilnya N sama dengan 99 kali 429 sama dengan 100. Nah, 100-nya kini kita kali 2 lagi, karena kita membutuhkan 100 orang dari kelompok terpajan dan 100 orang dari kelompok tidak terpajan. Ya, jadi hasil besar sampelnya ini adalah 200. Next. Nah, sekarang kita membahas yang estimasi rata atau rata-rata pada satu populasi tanpa hipotesis. Suatu penelitian ingin memperkirakan rata-rata kadar hemoglobin pada remaja putri. Kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5% dan relatif presisi adalah 10%. Berdasarkan literatur, rata-rata kadar hemoglobin itu adalah 10 mg dengan simpangan baku 2,5. Kita masukin semua yang ada di soal 1 min alfa, jadi 100 kurang 5%, yaitu 95. Terus absolute precision required, ini nggak ada di soal ya, ini nanti diketahui langsung. Terus ada standar deviasinya 2,5. Oh ya, ini lupa. Relatif presisinya ada 0,1. Dan ini ada standar deviasi pangkat 2 jadi 6,25. Nah, ini didapat hasil sampelnya itu 25. Terus kita juga dapat rumusnya. Kita coba aja langsung rumusnya ya. Next. Nah, rumusnya ini adalah ini yang tadi udah kita copy, keterangannya ini semua. A atau alfanya sama dengan 5% sama dengan 1,960. Standar deviasinya 2,5. Terus ini ada relatif presisinya 10%, yaitu 0,1. Dan ini 10. Kita masukkan 1,960 pangkat 2 kali 2,5. Ini sebenarnya pangkat 2 per 0,1 kuadrat kali 10 kuadrat. Nah, ini kita kali, jadi 24,1 sama dengan kita bulatkan ke 25. Nah, yang ini kenapa kita nggak kalikan 2? Karena kita butuhnya rata. Jadi kita perlu sampel yang satu kesatuan, yaitu remaja putri. Nah, setelah itu baru kita ambil sampelnya, baru kita rata-ratakan kadar hemoglobinnya gitu. Jadi nggak ada perbandingan gitu loh sampelnya. Jadi kita nggak perlu kali 2. Next. Selanjutnya ini ada estimasi rata pada satu populasi dengan hipotesis. Suatu penelitian ingin memperkirakan kadar hemoglobin pada remaja putri. Kesalahan tipe 1 yang ditolerir adalah 5% dan power penelitian 80%. Berdasarkan literatur review, diperkirakan kadar hemoglobin di populasi studi sebesar 10 mg dengan simpangan baku 2,5. 2,5 lebih rendah dibandingkan populasi standar yang sebesar 11 mg. Kemudian dibuat hipotesis bahwa rata kadar hemoglobin pada populasi lebih rendah dibandingkan populasi standar. Nah, kita masukin lagi ke sampel size-nya. Alfanya tadi 5%. Power of test atau power penelitiannya itu 80. Standar deviasinya itu 2,5. Nah, ini otomatis langsung ketahuan standar deviasi kuadratnya itu 6,25. Terus ini ada populasi standar ya. Populasi standarnya itu sebesar 11 dan populasi studinya itu sebesar 10. Kita dapat di sini dari sampel size-nya itu N atau besar sampel yang dibutuhkan sama dengan 39 dan kita juga dikasih rumusnya. Nah, kita coba rumusnya secara manual. Next.
Nah, ini tadi rumusnya udah kita copy. Diketahui A sama dengan 5%, yaitu kalau di tabel Z 5% itu 1,645. Standar deviasinya adalah 2,5. Terus power of test-nya itu 80%. Itu yaitu menjadi 0,84. Nah, ini populasi standar itu 11 dan populasi studinya 10. Kita masukkan semua ke dalam rumus. Standar deviasi kuadrat yaitu 2,5 kuadrat kali alfa 1,645 tambah power of test-nya 0,84. Ini pangkat 2 ya, teman-teman. Per 11 kurang 10 kali pangkat 2. Nah, di sini dapat 6,25 kali 6,175 dibagi 1. Dapat hasilnya N sama dengan 38,595. Kita bulatkan ke atas menjadi 39. Next. Selanjutnya ini ada uji hipotesis untuk beda dua rata-rata. Ini ada contoh soalnya. Suatu penelitian ingin membandingkan kadar hemoglobin remaja putri antara status gizi kurang dengan yang normal. Kesalahan yang ditolerir adalah 5% dan power penelitiannya adalah 80% dengan simpangan baku 2,5. Berdasarkan literatur review yang diperkirakan rata-rata kadar Hb pada remaja dengan status gizi normal itu 12 mg. Ini sebagai populasi 2, sedangkan rata-rata kadar Hb pada status gizi kurang itu adalah 10 mg. Kemudian dibuat hipotesis bahwa ada perbedaan kadar Hb pada remaja putri dengan status gizi kurang dengan remaja putri dengan status gizi normal. Maka prosedur perhitungan pada program adalah, nah ini kita masukin lagi, alfanya 5, power of test-nya 80, standar deviasinya 0,25, terus ini ada rata-rata populasi yang gizinya normal, itu 12, dan rata-rata populasi yang gizinya kurang itu 10. Nah, ini dapat hasilnya N sama dengan 25, dan kita juga dapat rumusnya. Nah, kita coba rumusnya secara manual. Next. Nah, ini rumusnya udah kita copy. Diketahui alfanya sama dengan 5%, yaitu 1,960. Standar deviasinya 2,5. 1 min B itu maksudnya power of test-nya 80%, yaitu 0,84. Rata populasi yang kurang ini 10, dan rata populasi standarnya itu 12. Kita masukkan ke rumus yang di atas ini. 2 kali 2,5, yaitu standar deviasinya pangkat 2, kali 1,960, tambah 0,84, ini pangkat 2 ya teman-teman, per 10 kurang 12. 10 itu tadi yang kurang gizi ke gizi normal, dipangkatkan 2. Dan ini jadi hasilnya 2 kali 6,25 kali ini udah dipangkatkan jadi 7,84 dibagi 4. Nah, ini N-nya adalah 24,5, yaitu menjadi 25. Next. Selanjutnya kita masuk ke yang namanya rumus Slovin. Nah, rumus Slovin ini adalah N kecil ini adalah jumlah sampel yang kita butuhkan, yaitu N besar sama dengan N besar itu jumlah populasi, dibagi 1 plus N besar kali E itu margin of error kuadrat. Selanjutnya, rumus Slovin ini digunakan untuk mendapatkan banyaknya sampel dalam survei yang bertujuan untuk mengestimasi proporsi, dan kita tuh tidak mengetahui perkiraannya dari proporsi populasi tersebut. Terus, margin of error ini bisa ditetapkan sendiri oleh peneliti.
Nah, semakin kecil besaran kesalahan, yaitu semakin kecil margin of error-nya, maka akan semakin besar ukuran sampel yang nantinya akan diperoleh. Next. Di sini kita ada contoh soal. Misalkan, populasi rumah tangga pengguna siaran TV berbayar di kota Payakumbuh adalah 150 rumah tangga. Seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian mengenai tingkat kepuasan pengguna terhadap siaran TV berbayar tersebut. Ia akan melakukan survei dengan besaran kesalahan atau margin of error-nya adalah 5%. Berapa banyak sampel yang dibutuhkan oleh mahasiswa agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kita udah dapat ukuran populasinya itu 150 dan ukuran error-nya atau margin of error-nya itu 5% menjadi 0,05. Next. Next. Nah, di sini tadi kita masukin rumus Lovi-nya. N kecil sama dengan N besar, itu populasi, dibagi 1 plus N besar kali E kuadrat. Kita masukin N besarnya tadi 150, bagi 1 tambah 150 kali 0,05 kuadrat. Didapat 150 per 1,375. Nah, hasilnya ini adalah 109,09. Kita selalu kuadratkan selalu kita bulatkan ke atas ya kalau untuk mencari jumlah sampel menjadi 110 orang. Dah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.